Dampak negatif dari kejadian tersebut adalah lumpuhnya perdagangan dan jatuhnya korban tewas seperti Elang Mulyana Lesmana, Heri Hetanto, Hafidin Royan, dan Hendrawan Si. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan materi Tragedi Trisakti atau Semanggi tahun 1998. Tragedi Trisakti adalah peristiwa penembakan pada tanggal 12 Mei 1998 terhadap mahasiswa pada saat demonstrasi menuntut Soeharto turun dari jabatannya. Kejadian ini menewaskan 4 mahasiswa Universitas Trisakti di Jakarta serta puluhan lainnya luka-luka. Latar belakang dari tragedi Trisakti tahun 1998. Tragedi Trisakti dilatar belakangi oleh beberapa faktor seperti krisis politik, krisis ekonomi, krisis kepercayaan, dan krisis hukum. Ekonomi Indonesia mulai goyah pada awal tahun 1998 yang terpengaruh oleh krisis finansial Asia sepanjang tahun 1997 sampai 1999. Pemerintahan Presiden Soeharto juga dinilai otoriter dan tidak menerima kritikan. Selain itu, kekuasaan kehakiman berada di bawah kontrol dan campur tangan Presiden Soeharto. Latar belakang krisis yang banyak terjadi di Indonesia pada masa Orde Baru inilah yang menimbulkan krisis kepercayaan hingga membuat para mahasiswa dan masyarakat melakukan demonstrasi besar-besaran di bulan Mei 1998. Tragedi Trisakti terjadi tanggal 12 Mei 1988. Kala itu mahasiswa pun melakukan aksi demonstrasi besar-besaran ke Gedung Nusantara, termasuk mahasiswa Universitas Trisakti. Mereka melakukan aksi damai dari kampus Trisakti menuju Gedung Nusantara pada pukul 12.30. Namun aksi mereka dihambat oleh blokade dari Polri dan militer datang kemudian. Beberapa mahasiswa mencoba bernegosiasi dengan pihak Polri. Akhirnya pada pukul 17.15 para mahasiswa bergerak mundur diikuti bergerak majunya aparat keamanan. Aparat keamanan pun mulai menembakkan peluru ke arah mahasiswa. Para mahasiswa panik dan bercerai-berai, sebagian besar berlindung di Universitas Trisakti. Namun aparat keamanan terus melakukan penembakan, korban pun berjatuhan dan dilarikan ke RS Sumber Waras. Satuan pengamanan yang berada di lokasi pada saat itu adalah Brimob Batalion Kavaleri 9, Batalion Infanteri 203, Artileri Pertahanan Udara Kostrad, Batalion Infanteri 202, pasukan anti huru-hara Kodam, serta pasukan bermotor. Mereka dilengkapi dengan tameng, gas air mata, steril, dan SS-1. Pada pukul 20.00 dipastikan 4 orang mahasiswa tewas tertembak dan 1 orang dalam keadaan kritis. Meskipun pihak aparat keamanan membantah telah menggunakan peluru tajam, hasil otopsi menunjukkan kematian disebabkan peluru tajam. Hasil sementara diprediksi peluru tersebut hasil pantulan dari tanah peluru tajam untuk tembakan peringatan. Peristiwa tersebut kemudian menyurutkan semangat mahasiswa hingga adanya demonstrasi yang lebih besar pada 13 sampai 14 Mei 1998. Kondisi bangsa yang semakin tidak terkendali akhirnya memaksa Soeharto untuk meletakkan jabatannya di depan Mahkamah Agung pada tanggal 21 Mei 1998 pukul 10 pagi. Pada saat yang sama, Soeharto kemudian menunjuk wakilnya B.J. Habibie untuk menggantikan posisinya. Kronologi tragedi Trisakti. Tragedi Trisakti terjadi tanggal 12 Mei 1988. Kala itu mahasiswa pun melakukan aksi demonstrasi besar-besaran ke Gedung Nusantara, termasuk mahasiswa Universitas Trisakti. Mereka melakukan aksi damai dari kampus Trisakti menuju Gedung Nusantara pada 12.30. Namun, aksi mereka dihambat oleh blokade dari Polri dan militer datang kemudian. Beberapa mahasiswa mencoba bernegosiasi dengan pihak Polri. Akhirnya, pada pukul 17.15, para mahasiswa bergerak mundur, diikuti bergerak majunya aparat keamanan. Aparat keamanan pun mulai menembakkan peluru ke arah mahasiswa. Para mahasiswa panik dan bercerai-berai,
Sebagian besar berlindung di Universitas Trisakti, namun aparat keamanan terus melakukan penembakan. Korban pun berjatuhan dan dilarikan ke Rumah Sakit Sumber Waras. Satuan pengamanan yang berada di lokasi pada saat itu adalah Brimob, Batalion Kavaleri 9, Batalion Infanteri 203, Artileri Pertahanan Udara Kostrad, Batalion Infanteri 202, pasukan anti huru-hara Kodam, serta pasukan bermotor. Mereka dilengkapi dengan tameng, gas air mata, STER, dan SS-1. Pada pukul 20.00 atau jam 8 malam dipastikan 4 orang mahasiswa tewas tertembak dan 1 orang dalam keadaan kritis. Meskipun pihak aparat keamanan membantah telah menggunakan peluru tajam, hasil otopsi menunjukkan kematian disebabkan peluru tajam. Hasil diprediksi peluru tersebut hasil pantulan dari tanah peluru tajam untuk tembakan peringatan. Peristiwa tersebut kemudian menyalakan semangat mahasiswa hingga adanya demonstrasi yang lebih besar pada 13 sampai dengan 14 Mei 1998. Kondisi bangsa yang semakin tidak terkendali akhirnya memaksa Soeharto untuk meletakkan jabatannya di depan Mahkamah Agung pada tanggal 21 Mei 1998 pukul 10 pagi. Pada saat yang sama, Soeharto kemudian menunjukkan wakilnya B.J. Habibie untuk menggantikan posisinya. Dampak positif tragedi Trisakti ini bagi Indonesia adalah perjuangan para pejuang reformasi tidak sia-sia. Peristiwa tersebut juga menumbuhkan semangat tali persaudaraan dan menggiatkan upaya yang berkaitan dengan kebangkitan demokrasi dan HAM. Selain itu, setelah tragedi tersebut, Trisakti mengadakan mata kuliah Kebangkitan Demokrasi dan HAM yang wajib diikuti oleh mahasiswa-mahasiswa Trisakti, dengan harapan akan segera dibentuk peradilan yang benar-benar adil untuk kasus-kasus HAM. Tidak lama setelah kejadian tersebut, Presiden Soeharto mengundurkan diri dan digantikan oleh wakilnya, yaitu B.J. Habibie. Sorak-sorai mahasiswa pun terdengar, tanda revolusi telah datang. Dampak negatif dari kejadian tersebut adalah lumpuhnya perdagangan dan jatuhnya korban tewas seperti Elang Mulyana Lesmana, Heri Hetanto, Hafidin Royan, dan Hendrawan Si. Peristiwa Trisakti ini menyebabkan 4 orang mahasiswa Universitas Trisakti Jakarta Indonesia serta puluhan lainnya luka. Mereka yang tewas adalah Elang Mulyana Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan Hendrian Si. Mereka tewas tertembak di dalam kampus terkena peluru tajam di tempat-tempat vital seperti kepala, tenggorokan, dan dada. Meskipun pihak aparat keamanan membantah telah menggunakan peluru tajam, hasil otopsi menunjukkan kematian disebabkan peluru tajam. Hasil sementara diprediksi peluru tersebut hasil pantulan dari tanah peluru tajam untuk tembakan peringatan. Peristiwa tersebut kemudian menyurutkan semangat mahasiswa hingga adanya demonstrasi yang lebih besar pada 13-14 Mei 1998. Kesimpulannya adalah adanya perubahan sosial dalam gerakan reformasi, di mana perubahan sosial yang terjadi adalah upaya untuk memajukan masyarakat tanpa mengubah struktur yang telah ada. Demikian dari kelompok 4, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.